Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas OKK 77 Universitas Pajajaran yang beranggotakan Karsi Haryanti, Kamila Zahra, dan Rida Maulida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengelolaan sampah dengan metode 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Sebelum ke penjelasan 3R, kami akan menjelaskan mengenai sampah. Setiap hari, kegiatan yang manusia lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, seperti dedaunan. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang susah terurai dan membutuhkan waktu penguraian yang lama, seperti sampah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu sampah terbanyak di dunia. Hal itu dikarenakan plastik sangat ringan dan murah, sehingga banyak yang menggunakan plastik. Akan tetapi, plastik membutuhkan waktu penguraian yang sangat lama di dalam tanah. Plastik baru bisa terurai sekitar ratusan tahun. Jadi, semakin banyak manusia memakai plastik terus-menerus, maka semakin menumpuk sampah di dunia. Sampah yang terus-menerus menumpuk tersebut dengan pengelolaan sampah yang buruk akan menjadi masalah yang berdampak sangat besar bagi dunia. Penumpukan sampah menyebabkan lingkungan sekitar menjadi bau dan kotor, serta menjadi sumber penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai akan menimbulkan banjir. Sampah yang dibakar akan mencemari udara. Banyak sekali masalah yang diakibatkan oleh sampah. Contoh nyata masalah yang diakibatkan sampah yaitu Sungai Muharto dekat Kampung Warna-Warni Jodipan, Kota Malang. Sungai Muharto sering terjadi banjir akibat warga sekitar maupun wisatawan membuang sampah ke dalam sungai. Untuk itu, jangan menggunakan sampah saja, melainkan harus tahu bagaimana cara mengolah sampah yang baik, yaitu dengan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Sekarang kami akan membahas mengenai 3R sesuai dengan poster yang telah kami buat. Dan di sini kami akan memberikan aksi nyata kami terhadap pengelolaan sampah 3R. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sampah yang pertama, yaitu reduce. Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah plastik. Contoh dari kegiatan reduce yaitu yang pertama, membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, mengganti sedotan plastik ataupun sendok plastik dengan berbahan logam. Yang ketiga, membawa botol minum sendiri. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas untuk mengirim surat dan bisa mengganti dengan mengirim surat menggunakan surat elektronik. Pengelolaan sampah yang kedua yaitu reuse. Nah, reuse sendiri artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan baik dalam fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Nah, contoh dari kegiatan reuse sangatlah banyak. Beberapa di antaranya adalah memanfaatkan botol bekas menjadi pot seperti ini, atau kita juga bisa menggantinya dengan kaleng bekas menjadi seperti ini. Nah, selain itu, kita dapat memanfaatkan baju bekas yang masih layak pakai untuk disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan. Dan masih banyak lagi kegiatan reuse yang lainnya. Jadi, jangan lupa mulai menerapkannya di rumah ya, karena dimulai dari hal kecil, kita bisa berkontribusi menjaga bumi dan lingkungannya. Pengelolaan sampah yang terakhir adalah recycle. Recycle artinya mengolah kembali barang-barang bekas ataupun sampah plastik menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan. Istilah ini juga dikenal dengan istilah daur ulang. Upaya daur ulang sangat bermanfaat bagi komunitas maupun lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kita dapat memulainya dengan melakukan hal-hal kecil seperti mengolah kembali hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah pemanfaatan kardus bekas menjadi wadah seperti ini. Anda bisa menyimpan hal-hal yang mudah hilang seperti peniti ataupun jam tangan di sini. Yang kedua adalah pemanfaatan botol bekas seperti botol minyak goreng ini. Yang ketiga adalah pemanfaatan kain bekas menjadi tas seperti ini. Anda dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari.
Upaya recycle haruslah ditetapkan ataupun dilestarikan di lingkungan kita agar kita terhindar dari pencemaran, terutama dari sampah plastik yang berserakan. Kesimpulan yang didapat yaitu, plastik merupakan bahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai di dalam tanah. Cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan cara 3R. Pelaksanaan 3R secara teori memang terlihat sederhana, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta tidak membutuhkan banyak biaya. Namun, dari 3R yang sederhana ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada masalah penumpukan sampah di lingkungan sekitar kita. Lingkungan menjadi bersih dan sehat, serta terhindar dari penumpukan sampah.